Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat, hidayah, inayah, serta taufiknya kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat dan salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, Bapak Dosen Delia Ulami selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan saya Hantira Septiana dari jurusan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Universitas Diponegoro tahun 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum dalam Islam. Kata sumber dalam artian ini dapat digunakan hanya untuk Al-Quran maupun Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara'. Tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' dan qiyas, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma' dan qiyas termasuk cara dalam menemukan hukum dalam Islam. Sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau memberi petunjuk dalam Al-Quran untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan dan perintah Allah. Macam-macam hukum yang terkandung dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama yaitu hukum-hukum akidah atau keimanan yang bersangkut paut dengan hal yang harus dipercaya oleh setiap mukallaf mengenai malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kemudian. Yang kedua yaitu hukum-hukum Allah yang bersangkut paut dengan hal yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan diri dari hal kehinaan. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah yang bersangkut paut dengan tindakan setiap mukallaf seperti masalah ucapan perbuatan akad, ibadah, muamalah, dan lain-lain. Pengertian Al-Quran ada 2, menurut bahasa dan menurut istilah. Secara bahasa atau etimologi, Al-Quran merupakan bentuk mazhar atau kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna membaca atau bacaan. Seperti terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, Inna alaina jam'ah wal Qur'an fa idza qara'anahu fattabi'u Qur'anah, yang artinya sesungguhnya atas tanggunganmu kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Sedangkan secara istilah atau terminologi, adapun definisi Al-Quran secara istilah menurut sebagian ulama ushul fikih, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Hadirin rahimakumullah. Dari definisi tersebut, para ulama menafsirkan Al-Quran dalam beberapa variasi. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sebelumnya
sudah diturunkan kitab-kitab terdahulu namun bernama bukan Al-Quran, karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy, seperti terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi Qur'ana ar-rabiyyala allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu dapat memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Dan yang ketiga, Al-Quran dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, yaitu tanpa perubahan dan pergantian satu kata pun. Yang keempat, membaca Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik membacanya secara hafalan maupun membacanya langsung dari Al-Quran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.